Zaman ini zaman yang kita tutup mata, tutup telinga, banyak zikir, banyak baca Quran, tutup informasi WhatsApp, tutup informasi Facebook, wis tutup kabeh, wis tutup mata gitu. Ini tidak tahu nih yang benar siapa, yang salah siapa, tidak tahu. Tutup mata, tutup telinga, banyak zikir, banyak puasa, nunggu Imam Mahdi datang gitu. Ini sampai seperti itu zaman ini. Nggak ada kebenaran apa yang harus dilakukan, bingung semua. Habib Ahmadi pernah mengatakan, nanti akan ada zaman yang mereka menjabat, semakin tinggi jabatannya, semakin enteng pekerjaannya. Tambah dhuwur jabatannya, tambah enteng pekerjaannya. Tambah pendek, tambah rendah jabatannya, semakin berat. Ini kebalik. Ya Rasulullah, mana mungkin? Ya akan terjadi itu. Makanya kalau kita melihat mulai jabatan yang tinggi, kita melihat ada amanat dari presiden, ya, amanat dari presiden harus dikerjakan. Jadi presiden merintahkan kepada menterinya, menteri memerintahkan kepada wilayah setempat, misalnya memerintahkan kepada gubernur, gubernur memerintahkan kepada siapa? Camatnya, memerintahkan kepada wali kota atau bupatinya, wali kota bupati memerintahkan kepada camatnya, camat memerintahkan kepada kepala desanya, kepala desa memerintahkan kepada staf-stafnya, staf-stafnya memerintahkan kepada RW dan RT-nya. Jadi perintah itu semakin ke bawah semakin berat. Ini akan terjadi. Lah buktinya sudah terjadi sekarang. Ya, ini akhir zaman, alamatus sa'ah ini. Ini hari kiamat secara tidak sadar kita. Semakin ke bawah semakin berat. Jadi misal kalau di dalam militer, dari Panglima TNI memerintahkan kepada Panglima Kodamnya, Panglima Kodam memerintahkan kepada Danremnya, Komandan Koremnya, Komandan Korem memerintahkan kepada Komandan Kodimnya, Komandan Kodim memerintahkan kepada Koramilnya, Koramil memerintahkan kepada stafnya, turun terus. Jadi akhirnya yang paling bawah babinsanya tolah-toleh ya. Apa ingkar perintahnya Panglima TNI tapi tolah-toleh mereka. Ini yang terjadi ini. Semakin ke bawah jabatan semakin berat. Kalau dulu tidak, semakin tinggi semakin berat, semakin tanggung jawab, semakin tidak bisa tidur, semakin susah, semakin bingung. Sekarang enggak, semakin tinggi jabatannya tinggal nyuruh aja, perintah-perintahkan gitu ya. Nah, ini yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Birokrasi ini akan terjadi seperti itu. Nah, ini alamatus sa'ah, detik-detik daripada hari kiamat. Di kehidupan para khalifah, para pemimpin zaman dahulu, mereka itu orang-orang yang bijaksana radhiyallahu taala anhum, yang seperti terkenal dan tersebar serta sangat panjang sekali untuk diceritakan para khalifah zaman dahulu. Menceritakannya saja sulit, apalagi mau mengerjakan. Nyeritakno iki lho angel. Apalagi untuk mencontoh orangnya. Kita cuma melihat, delok lho bingung ya. Apa meneh nglakoni? Kita jadi penonton aja susah, apalagi yang menjadi pemain. Dan mereka itu orang-orang hebat. Makanya tidak sembarangan orang yang bisa memimpin. Makanya dikatakan benar orang-orang yang menjabat sebagai khalifah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Faruq, Utsman Asy-Syahid, dan Ali Al-Murtada. Mereka ini adalah orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala yang sudah dibisarahkan mubasir fil jannah, orang yang pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal amru bada'an nubuwatan wa rahmatan, thumma yakunu khilafatan wa rahmatan, thumma yakunu mulkan 'adhudan." Jadi Nabi Muhammad mengatakan, sesungguhnya agama ini dimulai dengan khalifah. Setelah aku meninggal akan dipimpin oleh khalifah. Maka khalifah ini adalah pengganti Nabi. Khalifah ini pengganti Nabi, yang mana Nabi itu memiliki rahmat dan kasih sayang kepada umatnya. Setelah itu dilanjutkan dengan kerajaan, dan setelah itu dilanjutkan lagi dengan adudon. Adudon ini apa ya? Lalim. Tahu lalim? Tahu lalim apa enggak? Ya, buka kamus nanti. Adudon, lalim, seperti lalim. Enggak buka kamus ya, apa itu lalim? Jadi Rasulullah SAW mengatakan raja-raja yang sudah tidak memenuhi syarat ya, lalim. Jadi la yu'la, jadi la yahya wa la yamut ya, gak mati gak urip, tolah-toleh ngowah-ngowah tok ya. Ini kejadian nih. Ya, rajane tolah-toleh, pemimpinnya tolah-toleh tok, ngowah-ngowah ya. Nah, ini kan terjadi nih. Lihat, semua negara, hampir semua negara, hampir 90% negara tidak percaya pada pemimpinnya. Ya. Orang ini akan terjadi tidak percaya sama pemimpinnya. Paling dibujui sampai Pak Wali Kota. Paling Pak Gubernur dibujui. Paling Pak Presiden yang golek duit. Nah, ini terjadi ini.
Ini bukan hanya di Indonesia, semuanya, hampir seluruh pelosok dunia. Ini yang bertahan cuman Turki, Erdogan ya, sama di Chechnya, Ibrahim. Jadi siapa namanya presiden Chechnya itu? Kadyrov. Ini yang dipercaya sama masyarakatnya ya. Indonesia, yus kok ngene iki modele kaya awak-awak ngene ya. Gak awake dhewe gak ngerti, gak roh parake, gak ngulur, gak ngetan ya, gak ngalor, gak ngidul ya. Bingung ya. Kita memimpin diri sendiri aja gak bisa, tapi suka mengkritik orang. Ini terjadi nih. Jadi orang di negara kita ini satu permasalahan, pinter ngeritik, pinter mencaci orang tapi gak punya solusi. Mimpin negara kok ngene, mimpin kota kok ngene, terus ini bener piye? Ya mbah, ya kan gitu. Ini zaman orang yang pinter ngeritik tapi dia gak punya solusi. Ini presiden ini misalnya Pak Jokowi ini harusnya begini, terus harusnya Pak Jokowi gimana? Ya mbah, lah ini penyakit ini. Bisa mengkritik tetapi tidak bisa memberikan solusi. Ini mengenai zaman bingung. Ini zaman bingung. Orang yang sudah tidak percaya kepada pemimpinnya dan tidak percaya kepada dirinya sendiri. Terus yang benar siapa lagi? Ya wallahu a'lam. Kata Nabi Muhammad, akan datang suatu masa yang para ulama sendiri bingung mau ngapain. Kiai ini lo bingung. Terus piye yai? Mbah wis. Terus apa yang harus kita lakukan? Wis ngenteni ajal wae nang omah. Sampai kayak begitu. Jadi Al-Imamul Al-Hawi, beliau itu menuliskan dalam satu qasaidnya, zaman ini zaman yang kita tutup mata, tutup telinga, banyak zikir, banyak baca Quran, tutup informasi WhatsApp, tutup informasi Facebook, tutup kabeh, tutup mata sudah. Ini enggak tahu nih yang benar siapa, yang salah siapa enggak tahu. Tutup mata, tutup telinga, banyak zikir, banyak puasa, nunggu Imam Mahdi datang sudah. Ini sampai seperti itu zaman ini. Enggak ada kebenaran apa yang harus dilakukan, bingung semua. Nabi Muhammad SAW pun mengatakan, al-khilafatu ba'di salasuna sanatin. Masa kekhilafan sepeninggalku ini selama 30 tahun. Wis tidak ada lagi. Masa itu adalah masa 4 khalifah. Setelah itu carut marut tak karu-karuan. Maka yang dilengkapi dengan hari-hari kekhilafahan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, masa itu sekitar 6 bulan. Jadi 30 tahun itu dengan termasuk masa khalifahnya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang beliau wafat dalam keadaan diracun dan dilanjutkan lagi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib itu dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah itu yang pernah perang kepada Sayyidina Ali di peperangan Siffin ya. Itu sampai terjadi pembunuhan, umat Islam saling bunuh-membunuh di peperangan Siffin karena fitnah, karena satu adu domba. Maka dikatakan mulai zaman setelah Nabi wafat itu sudah terjadi satu pergolakan, yaitu satu pembaiatan yang menjadi dilema di antara umat Islam. Bingung, siapa yang akan menggantikan Rasulullah, kaum Ansor atau Muhajirin? Itu sudah sepeninggalnya Rasulullah. Sopo iki sing mengganti presiden ini? Jadi umat jadi presiden itu gak zaman saya kita, Pak. Mulai zaman Nabi sampai sekarang. Jadi kalau orang ribut, oh presiden itu yang benar, sampai jangan jadi orang antik ya, jangan jadi orang kuno ya. Jadi ributnya masalah presiden, pilkada itu udah mulai zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini kaum Ansor atau kaum Muhajirin yang bisa menggantikan Rasulullah. Ribut. Maka akhirnya mereka saling melemparkan, yang paling afdol adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar adalah orang yang paling kuat, kata Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar saja. Tapi bedanya zaman dahulu, mereka saling menyerahkan kepimpinan. Ya. Engkau aja, gak iso aku engkau aja, enggak engkau aja, saling melemparkan. Sekarang enggak, saling berebut, bedanya seperti itu. Tapi sama-sama aja ributnya ya, ribut sampai terjadi satu keributan setelah dimakamkan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu banyak cerita bagaimana Sayyidina Ali juga tidak hadir di dalam rapat penentuan karena Sayyidina Ali dalam keadaan lumpuh, tidak bisa menghadiri rapat karena kakinya lumpuh, syok melihat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad ini benar-benar menjanjikan bahwa kepada Sayyidina Hasan, yang mana Nabi Muhammad mengatakan inna ibni hadza sayyidun. Jadi Sayyidina Hasan itu sudah diberikan bisyarah oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin. Jadi memegang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Inna ibni hadza sayyidun. Sesungguhnya kedua putraku ini Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain adalah seorang pemimpin. Wala'allallahu an yusliha bihi baina fi'atain 'azimatain minal muslimin. Semoga dengannya Allah mendamaikan dua golongan besar dari kaum muslimin.
Jadi akan terjadi satu perpecahan yang luar biasa. Rasulullah sudah mengerti akan terjadi perpecahan yang luar biasa setelah wafatnya Rasulullah. Yang mendamaikan benar Sayyidina Hasan yang mendamaikan yang pertama, tapi jadi satu kelompok mereka tidak puas, akhirnya diracun Sayyidina Hasan, dan akhirnya kelompok ini pun mendukung Sayyidina Husain, dan akhirnya ada yang namanya Yazid bin Muawiyah itu tidak terima dengan pembaiatan Sayyidina Husain, maka beliau Sayyidina Husain ini diminta untuk keluar dari Mekah, diundang menuju ke Karbala. Karbala itu di Irak, maaf di Iran, menuju ke Karbala. Ketika menuju ke Karbala, dilihat di situ, kata Sayyidina Husain, benar, aku menuju ke Karbala. Karena malamnya sudah bermimpi, beliau itu akan disembelih. Jadi malamnya sudah bermimpi, beliau itu akan bertemu dengan Rasulullah. Jadi ketika beliau mau mendatangi rapatnya pembaiatan yang pasti beliau itu akan dikhianati, beliau membawa dengan 70 keluarganya. Jadi 70 keluarganya Sayyidina Husain dibawa semua, termasuk dari Sayyidina Hasan. Jadi banyak yang mirip wajahnya dengan Rasulullah. Ini sedikit kita ceritakan, ya inna sejarahnya para habaib ya. Mereka itu tidak akan pernah gentar, tidak akan pernah takut, dan gak kedonyan. Kalau ceritanya mereka yang benar-benar memiliki darah dagingnya Nabi Muhammad, kedonyan, ya senang bedonyo, terus gila jabatan, terus takut atas apapun, itu tidak ada. Jadi lono habaib wedinan, kedonyan, diragukan darahnya itu. Itu darahnya Rasulullah apa enggak itu yang ngalir dalam tubuhnya. Jadi kalau kita lihat, oh ini Habib ini, berarti harus diikuti. Oh enggak bisa. Oh ini Habib, pasti duriah Nabi, harus kita menjadi pedoman. Oh enggak bisa. Lihat dulu akhlaknya, sesuai atau tidak dengan Rasulullah, sesuai atau tidak ini dengan tingkah laku dan adabnya Nabi Muhammad. Enggak bisa semua habaib terus mentang-mentang dia duriah terus bisa diikuti, tidak. Jadi makanya ana habaib sing joget-joget, yo cowo eloki, wong iki rodokno gendenge. Ya, iki gak waras iki, yo cowo eloki. Lu ini Habib tapi yo ngerti memang. Terus ana Habib sing ngerokok ya. Oh iki Habib iki yo rokokan, berarti awake kudu rokokan. Yo cowo tiru wong ku yo manusa padha wae. Ikutilah mereka yang sesuai dengan kakeknya. Kalau ada habaib yang tidak sesuai dengan kakeknya, jangan diikuti. Siapapun dia, mau surbannya sakban Vespa gak urusan. Mau jubai kayak Batman ya wes gak urusan. Ini sesuai gak akhlaki Nabi Muhammad. Gimana adabnya dia di atas majelis, benar, khusuknya dia, tawaduknya, rendah hatinya. Oh ini sesuai dengan Nabi Muhammad. Kita ikuti. Jadi kalau ada habaib mencaci maki sahabat Nabi, ya dia wajib kita musuhi. Enggak peduli siapapun dia. Jadi kalau ada habaib yang suka joget-joget, ya jauh eloi. Karena itu bukan daripada golongan Rasulullah SAW. Rokokan, melok rokokan. Aku kira rokokan tiru be Habib iki. Mereka sih iso selamat, sampean melok jelungup sampean. Hati-hati jok melok-melok ya. Melok sing api-api, jangan ikuti yang buruk. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti seluruh dzurriyyah Nabi Muhammad, seluruh para kiai yang mereka selaras dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ala man wasaiti hakum rabb sallallahu wa ala man Ahmad Jamal bin Abdul Bagil wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam siril Fatihah.